Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mas Agus Ali kami SPD DR MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 204 Palembang, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf SD Negeri 204 Palembang yang telah hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 204 Palembang pada tanggal 26 Agustus 2024. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah, saya Dewi Yulianti selaku pembawa acara hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga doa, empat penutup, dan terakhir pemaparan materi budaya positif. Baiklah, untuk pembukaan marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 204 Palembang, Bapak Mas Agus Ali Kameni, SPD DR MPD, kami persilakan. Sebelum sambutan kita akan melakukan kegiatan doa terlebih dahulu. Kepada Bapak Soeharsono kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa supaya acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sallam. Ya Allah ya Tuhan kami hadir di sini di SD 204 ini dalam rangka itu acara CGB angkatan 11. Untuk itu ya Allah, berkahi acara ini, berikan ilmu yang bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi agama kami, dan bermanfaat bagi bangsa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan guru-guru. Akhirnya Allah, kami tutup doain dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Soeharsono. Semoga acara ini kegiatannya berjalan lancar dan sebagaimana mestinya. Amin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Mas Agus Ali Kameni, SPD DR MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali berarti para CGP angkatan 11 hari ini diseminasi budaya positif Bu Sherly dan Bu Marisa. Yang paling hormati Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara kita pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di kegiatan kita hari ini. Salam dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kegiatan hari ini merupakan pengibasan dari kedua CGP kita. Jadi kami harap Bapak Ibu bisa menyimak, mendengarkan dan memahami apa-apa saja yang mereka sampaikan. Tapi pelajarannya tanyakan sama mereka setanya-tanyanya. Kalau ada beberapa pertanyaan yang menurut Bapak Ibu perlu untuk ditanyakan. Kemudian Bapak Ibu, dua CGP ini mau dimaklumi jika mereka belum bisa memuaskan kita bersama, karena mereka masih tahap belajar dan belajar. Jadi Bapak Ibu jangan mengetes, kita disibukkan untuk ajang tes-tesan, tapi kita di sini adalah ajang untuk belajar bagaimana kita mengibaskan ilmu yang telah kita miliki kepada orang lain.
Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini dalam melaksanakan kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang, yaitu aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif yang dirancang oleh saya sendiri, Shelly Puspitasari, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu, inilah rancangan saya. Semoga kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif di sekolah ini secara berkala dan secara berkontinu. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Luar biasa. Nah, kemudian yang kedua saya punya ice breaking yang baru lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan berdiri dulu, mohon berdiri untuk saling berhadapan. Ya, Bapak Ali dengan Bu Endra boleh. Nah, saling berhadapan. Kemudian Bapak Ibu saling menatap pasangannya masing-masing. Iya. Ya. Bapak Presiden Pak Ali. Ya, betul. Ya. Tugas Bapak Ibu adalah pandangi teman di hadapannya masing-masing, kemudian saling melemparkan senyum terindah, senyum termanisnya. Bayangkan yang indah-indah di wajah Bapak Ibu selama 30 detik dimulai. 3, 2, 1. Ya, selama 30 detik dimulai. Bayangkan wajah Pak Mezi yang yang kayak gimana Bapak, dan wajah Pak Ali yang kayak gimana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Semoga dengan senyum, ya, semua kegiatan kita diawali dengan senyuman, karena senyum itu akan selalu membuat kita menjadi termotivasi. Karena dengan cemburu itu otomatis kita akan kelihatan lebih capek dan lelah ya Bapak Ibu, walaupun sebenarnya dalam hati capek dan lelah. Oke, next Bu Dewi. Oke Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu yang lainnya pasti bertanya-tanya, apa sih diseminasi? Ya. Ada kegiatan diseminasi. Apa itu diseminasi? Nah, diseminasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, atau hasil penelitian ke khalayak yang lebih luas. Kemudian kegiatan diseminasi ini juga dapat ditujukan kepada individu atau kelompok target dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh informasi, menjadi sadar, menerima, dan memanfaatkan informasi tersebut. Adapun diseminasi ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama, seperti kita dalam pendidikan guru, terutama guru penggerak, yaitu diseminasi dapat bertujuan menyebarluaskan gagasan, temuan, atau inovasi kegiatan terkait belajar. Kemudian dalam pengabdian kepada masyarakat, tentunya diseminasi ini dapat bertujuan untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan relevan
diseminasi di sekolah ini seperti yang kita lakukan pada saat ini, saya sebagai calon penggerak harus dan wajib menemukan inovasi-inovasi baru. Jadi saya harus lebih kreatif lagi. Kemudian dalam pengabdian kepada masyarakat juga memberikan informasi dan pengetahuan dengan masyarakat bahwa pentingnya menggunakan budaya positif. Karena faktor masyarakat juga kita bisa mengimplementasikan ke sekolah ini, ya. Budaya positif itu berawal dari faktor lingkungan, faktor keluarga, dan juga masyarakat. Next, Ibu. Adapun tujuan pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, ya, khususnya guru di sekolah ini, tentunya tugas kita adalah sebagai penuntun atau penuntun. Penuntun, ya, betul sekali Bu. Betul sekali Bu. Kita tugasnya sebagai penuntun. Artinya kita, ya betul, menuntun siswa. Artinya kita tidak memaksa, ya Bapak Ibu, ya. Oke. Next, selanjutnya Ibu. Nah, di awal presentasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tematik. Jadi yang pertama itu, apakah makna budaya positif? Yang kedua, apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Yang ketiga, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Jadi sebelum kita membahas tentang pertanyaan ini, adakah di antara Bapak Ibu yang tahu atau sudah mengetahuinya di soal yang mana? Boleh random. Apakah makna budaya positif yang Ibu ketahui selama di sekolah ini? Ya, silakan Ibu. Makna budaya positif menurut saya pribadi Baik, terima kasih Bu Serni. Menurut saya apakah makna budaya positif? Kalau di garis bawahi budaya itu kan kebiasaan. Jadi menurut saya kebiasaan yang mana dalam kebiasaan itu mengandung nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Intinya budaya positif itu mengarahkan atau mengajak warga sekolah untuk lebih baik lagi dalam bersikap dan bertindak. Terima kasih. Oke, betul sekali. Ada yang ingin mencoba menambahkan? Oke, cukup ya. Betul sekali Bu, bahwa budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang kita contohkan di dalam sekolah kita ini, terutama guru. Jadi kita harus selalu meneladani siswa kita sebelum kita menyuruh siswa untuk membiasakan hal-hal positif. Tentunya kita sebagai pendidik harus lebih utama, lebih mengawali dalam pembiasaan tersebut. Next, yang kedua, apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Silakan Bapak Ibu. Pentingnya menciptakan budaya positif. Oke, silakan Bapak. Baik, untuk 52 itu apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Terutama di kita ini sebagai pendidik, tujuan kita itu kan menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai yang baik begitu.
jangan hanya murid saja, tetapi kita sebagai guru dimulai dari kita dulu, baru kita menerapkan kepada anak untuk melakukan budaya positif. Terima kasih. Oh iya boleh Bu, silakan. Menambahkan sedikit ya. Untuk mengapa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu tujuan yang paling utama itu adalah membentuk karakter siswa yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu, hebat. Jadi di soal nomor 2 ini mempunyai kaitan dengan soal nomor pertama, jadi makna budaya positif tadi. Jadi kita harus sebelum kita membiasakan siswa itu untuk melakukan hal positif, tentunya tadi kita dari gurunya, ya, kita sebagai pendidik harus lebih mencontohkan dan lebih meneladani kepada siswa kita agar tercapai tadi apa tujuan dari profil pelajar Pancasila. Oke, nomor 3, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah ini? Ya Bapak Ibu, ya silakan Ibu. Di SD Negeri 204 Palembang itu sudah beberapa banyak ya yang sudah kita mencoba untuk terapkan budaya positif. Ini saya sebutkan beberapa saja ya Bapak Ibu. Yang pertama itu budaya 5S, sopan, salam, santun, senyum. Kemudian ada welcome student untuk menyambut siswa di pagi hari. Kemudian ada pembiasaan sholat Jumat dan membaca Yasin di halaman sekolah. Sholat duha, sholat duha dan pembacaan Yasin di setiap hari Jumat. Ya, terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah, betul sekali Bu, tepat. Jadi contoh dari penerapan positif yang kita terapkan di sekolah ini sebenarnya sudah kita lakukan dan sudah banyak sekali hal-hal positif yang kita terapkan. Tinggal lagi bagaimana menciptakan karakter anak tersebut, apakah mereka membudayakan budaya positif tersebut atau hanya di sekolah saja. Tapi insya Allah kedepannya di lingkungan juga, di masyarakat, di keluarga, anak kita membudayakan hal-hal positif yang telah kita terapkan di sekolah ini. Oke, lanjut Ibu. Nah, berbicara tentang budaya positif, jadi ada beberapa mungkin masih bertanya-tanya apa sih budaya positif itu. Jadi budaya positif itu merupakan contoh nih kita, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita sebagai guru harus mampu dulu mengawali. Kita kan sebagai guru harus mengayomi apakah kita sudah mampu atau belum untuk melakukan budaya positif ini. Tentunya dengan cara kedisiplinan kita, kebersihan, keramah tamahan terhadap siswa dan rekan sejawat. Saya rasa kita semua sudah menerapkan ya Pak Ibu ya. Kemudian budaya positif di sekolah yaitu nilai, kebiasaan dan keteladanan yang tadi disampaikan oleh Bapak Mezi tadi ya, betul sekali, yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi. Jadi flashback ke belakang dengan pertanyaan pemantik tadi, di sini sudah menjawab semua bahwa kita sebagai pendidik tidak hanya berpangku tangan, kita hanya berdiam atau nanti anak karakternya baik, belum tentu. Jadi tugas kita adalah menciptakan karakter yang baik terhadap siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, yang bertanggung jawab dan selalu mengayomi serta menerapkan profil pelajar Pancasila. Next Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menonton, ya. Nanti kita bisa melihat apa pesan dari film pendek ini. Silakan. Flash is the fastest guy in moving on the whole wide
kita berfokus kepada yang si kecil, kelinci kecil itu ya, Bu, ya. Oke, terima kasih. Itulah video singkat. Jadi kira-kira Bapak Ibu, apa pesan yang terkandung dalam video singkat ini? Ya, oke. Tapi secara physically, secara language bahasa tubuhnya, kira-kira menceritakan tentang apakah itu? Tentang polisi kecil tadi ya. Oke. Ya, oke, terima kasih Bapak. Jadi di sini saya akan menerjemahkan sedikit ya Bu ya. Dan di situ ada seekor kelinci tadi ya. Dia itu berprofesi sebagai polisi. Nah, kita anggap saja si kelinci tadi, si polisi tadi, kita anggap profesi kita sebagai guru ya, yang mempunyai perjuangan untuk mewujudkan cita-citanya yang bisa dibilang tidak mudah. Karena tadi kan kita sebagai guru di banyak karakter siswa yang berbeda-beda ya khusus ya. Ada yang nakal, ada yang ribut, ada yang aktif dan lain sebagainya. Tadi dengan sabarnya si Judi tadi ya, dia menunggu si kasir tadi apa yang akan disampaikan sampai dia 1, 2, 3, lama sekali Bu ya. Artinya melatih kesabaran kita sebagai guru ini. Jangan sampai kita bisa lepas landas untuk mengejar siswa ya itu. Dan yang kedua itu kita sebagai guru tentunya mempunyai banyak kasus-kasus setiap hari yang datang di kelas khususnya ya. Ada yang nantinya datang telat ya, ada yang tidur saat belajar, ada yang ngobrol saat belajar. Nah, kita sebagai guru harus tetap menjaga kestabilitas suasana dalam kelas. Jadi dari kisah film pendek ini tentunya mengandung pesan bahwa jangan pernah untuk berputus asa dalam menggapai cita-cita ya. Kita dalam menciptakan siswa yang mengharapkan profil Pancasila ya. Jangan mudah putus asa dan jangan sampai kita lelah dalam menghadapi semua ini Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap harus semangat. Oke, next Bu Dewi. Nah, oke, selanjutnya yaitu penerapan
pemahaman dan penguatan budaya positif kepada siswa melalui pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, tentunya kita sebelum kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas khususnya, tentunya kita semua melakukan keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas, ya kan? Ya kan Bu? Ya. Jadi tentunya keyakinan dan nilai-nilai itu harus kita jaga dan harus kita hargai. Betul ya Pak. Contoh-contoh di kelas saya 5C, saya bersama anak-anak itu melaksanakan dan membuat kesepakatan kelas. Yang mana kesepakatan kelas itu kita sepakati bersama agar terwujudnya kelas yang aman, damai, kekeluargaan, serta yang bersih. Karena kenapa? Diawali dari kelas yang bersih, kita akan selalu positif dalam belajar dan lebih konsentrasi. Nah, di sini juga ada konsep utama budaya positif. Yang pertama, kita di sini ada disiplin positif, ya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol manusia. Dan terakhir, adanya segitiga restitusi. Next, Ibu. Kemudian di sini juga kita menampilkan adanya perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi tentunya kita adanya perubahan paradigma belajar ini untuk membangun sebuah budaya positif di sekolah ini yang diawali dengan lingkungan juga Bapak Ibu. Jadi lingkungan itu merupakan faktor utama. Apakah tingkat keberhasilan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah ini membudaya tidak ke masyarakat? Ya, tentunya lingkungan sebagai wadah tempat yang bertemu anak-anak setiap hari, ya, baik itu dengan masyarakat, dengan orang tua, ya, berbeda-beda. Ada lingkungan yang di keluarganya harmonis, orang tuanya sopan, santun, ya, anak-anaknya juga seperti itu, patuh dan berbakti pada orang tua. Ada juga kita lingkungan yang keluarganya hancur, misalnya ibunya di mana, bapaknya di mana, ya, dia tinggal sama neneknya. Bagaimana cara kita menerapkan budaya positif itu, sedangkan di rumah dia tidak mendapatkannya. Nah, di sekolah inilah tempat kita menerapkan hal-hal baik, hal-hal positif agar anak-anak terlatih, agar anak-anak kita terbiasa dengan teladan-teladan yang telah kita contohi di sekolah ini. Kemudian lingkungan yang aman. Nah, tentunya untuk mewujudkan budaya positif ini kita melakukan keamanan dulu. Kira-kira aman tidak? Kira-kira cocok tidak apa yang kita terapkan di sekolah ini dengan siswa? Ya, contoh disiplin positif tadi yang ada di konsep awal itu sudah merupakan budaya positif. Mereka yang tinggal di lingkungan yang tanpa orang tua, apakah mereka safety nggak setelah sampai ke sekolah nanti tanpa diantar oleh orang tuanya? Ya, dengan dia targetnya saya harus disiplin ke sekolah, tapi dengan pengawasan serta pengamalan yang kita lakukan setiap hari dan selalu meneladani siswa kita, insya Allah anak-anak dapat tumbuh sesuai karakternya masing-masing.
Kemudian dalam bertindak, tentunya kalau bertindak itu kita berbicara masalah penindakan, artinya kejujuran ya Bapak Ibu. Ya, ini ada kaitannya dengan tanggung jawab. Nah, contoh di kelas saya yang kebetulan ada beberapa siswa yang hilang buku. Kemarin saya lakukan segitiga restitusi Bapak. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi yang saya pernah pelajari di modul sebelumnya. Jadi di sana kebetulan siswa saya ada kehilangan buku. Dan selama ini mungkin saya selalu langsung to the point, kamu salah nak, kamu ngambil buku orang. Ternyata hal seperti itu tidak baik, akan berdampak kepada mentalnya. Jadi saya menerapkan hasil yang sudah saya dapatkan di modul yang lalu. Saya langsung mengajak anak saya untuk ke ruangan khusus, ya Bapak, kemarin saya mengajak ke sana. Saya lakukan segitiga restitusi. Saya terapkan ilmu yang sudah saya dapatkan, dan ternyata dengan perlakuan seperti itu, alhamdulillah anak-anak tadi yang tadinya dia tidak jujur pas di kelas, pas di sana dia langsung jujur Bu. Dia mengakui bahwa memang dia mengambil buku tersebut. Dia mengakui ada alasannya juga, karena dia tidak dapat buku katanya kan, buku saya ketinggalan Bu katanya. Oh gitu, jadi saya ngambil buku teman. Tuh, artinya dengan segitiga restitusi itu dia mencari solusi dan bertanggung jawab. Ya, dengan alasannya seperti itu dia langsung bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tentunya Bapak Ibu, saya mengajak untuk ikut menerapkan hal-hal positif yang sudah saya dapatkan di komunitas saya. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, jadi kontrol guru kita sebagai pemantau juga terhadap siswa harus selalu menerapkan hal-hal positif dan mencontohkan agar anak-anak kita bisa mengikuti apa-apa yang sudah kita lakukan. Next Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya satu ilustrasi yang diibaratkan ada dua orang, ya. Jadi ada dua orang itu, contoh nih, saya ajak berpasangan lagi ya Bapak Ibu. Oke, silakan berpasangan lagi Bapak Ibu. Jadi tugasnya adalah satu teman dititipkan satu kantong plastik hitam yang isinya itu jumlahnya banyak uang. Nah, satu temannya lagi nanti akan mencoba merayu, meminta yang ada pada kantong tersebut dengan balasan saya akan memberikan uang juga, tapi saya minta dulu kantong kamu. Kira-kira Bapak Ibu akan memberikan kantong itu atau tidak? Oke, silakan dilakukan Bapak Ibu. Ya, berhadapan Bu, berpasangan. Ada kantong nih, ini ada kantong, ya. Kantong punya Ibu banyak uangnya. Kak Ibu, ini gak ada kantong. Anggap aja di kantong nih. Nah, bagaimana cara Ibu mengambil kantong ini yang dipegang erat oleh Ibu ini? Kira-kira berhasil gak? Yang dirayu dulu. Ini uang banyak loh, kamu kasih gak Ibu? Aku. Ya, enggak. Nah, Ibu kasih gak? Udah dirayu sebanyak mungkin. Ini banyak uang nih, punya Ibu uang ini. Titipannya. Ya, ayo Bu. Boleh. Ya, dirayu sampai kantongnya dapat. Ya. Ya, jadi iya. Ibaratnya ini kantong ada uang banyak. Dia tahu, ibu ini tahu kalau ada uang. Tahu juga. Iya, makanya bagaimana caranya dia dapat? Iya. Ya, ayo. Sampai dapat ya. Iya. Ya. Dapat nggak? Dikasih ya Bu? Enggak dikasih.
Ya coba Ibu Nesi, kenapa nggak dikasih? Tapi banyak duitnya. Ya cuma minta kelahiran itu dari tanya lah. Kalau udah punya suami, kan? Jelas sekali ya. Saya ini gadis loh, yang lebih membutuhkan uang banyak. Iya, berarti Bu Nesi tetap mempertahankan ya Bu ya. Oke, tanya Bu Susi. Bu Susi tadi dikasih uangnya. Tidak dikasih, karena saya banyak butuh ya keluarga sekolah untuk orang belanja, bukan tidak mau dipinjamkan. Ya betul sekali Bu. Artinya kebutuhan banyak Bu ya. Kecuali kalau banyak lebih gitu Bu ya. Artinya Ibu dengan teguh pendirian tetap mempertahankan yang punya kita ya. Apalagi itu dititipkan. Amanah ya Bu ya. Iya. Jadi sama halnya dengan kita seperti di sekolah ini Bu. Kita dititipkan siswa. Amanah buat kita ya Bu. Kira-kira amanah itu akan kita bawa kemana? Ya Bu Desi ya. Apakah amanah itu akan kita kasih ke orang atau tidak? Iya. Iya, apalagi kalau sudah tahu tentunya Ibu pasti mempertahankan atau tidak? Ya, tadi kalau bukan khususnya tetap mempertahankan ya. Ya, tapi tetap mempertahankan Bu ya. Oke, ya karena itu amanah ya. Kecuali kalau nanti kembali lagi ke yang punya, insya Allah nanti diberikan. Oke, lanjut Bu. Nah, ini kaitan dengan yang kemarin sebelumnya Bu ya, bahwa perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yaitu dari Dr. William Glasser. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Kemudian juga ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, lanjut Ibu. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Ada yang tahu Bapak Ibu? Makna dari disiplin? Disiplin ada contoh sedang melaksanakan upacara bendera. Disiplin. Ini menurut saya disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid. Maksudnya memperdayakan bukan berarti kita intinya tentang positif tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman seperti itu. Oke, betul sekali Bapak. Jadi disiplin itu tidak mengarah dari ancaman ya Pak ya. Artinya dari hati diri sendiri ya Pak ya. Ketepatan waktu ya contohnya. Kemudian apa ini Bu contohnya Bu? Selain ketepatan waktu disiplin itu. Disiplin. Ketepatan waktu ada lagi Bu? Tanggung jawab. Ya, silakan. Itu sudah ketepatan waktu. Intinya kalau disiplin itu bisa menciptakan nilai-nilai kebajikan. Dalam arti tanggung jawab, terus rasa peduli, terus kemudian tepat waktu tadi. Intinya dalam disiplin positif maka yang diharapkan agar tercipta nilai-nilai kebajikan dalam setiap peserta didik atau warga sekolah. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jadi disiplin positif ini adalah kita ambil dari keseluruhan, yaitu dari tanggung jawab tadi. Tanggung jawab, kemudian timbullah nilai-nilai kebajikannya yang dari disiplin positif. Betul sekali ya.
Nah, tentunya mungkin ada beberapa yang masih bingung disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi tadi contoh nilai kebajikan yang disiplin tadi itu ketepatan waktu. Artinya kita menghargai diri kita sendiri ya. Oke, lanjut Ibu. Nah, disiplin juga merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Contohnya di kelas. Nah, piket kelas itu merupakan kedisiplinan juga, ya. Itu mencakup nilai-nilai kebajikan dan kebersihan. Jadi dengan pembiasaan baik positif tadi, maka anak-anak akan timbul dalam dirinya untuk melakukan piket tadi. Karena apa? Karena mereka mengakui bahwa sebuah disiplin itu harus diawali dengan dirinya sendiri. Baik itu piket kelas, baik itu kehadiran pas masuk ke dalam kelas. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita mau berhasil, kita tidak menunggu dari orang lain, ya. Aku mau berhasil nih, tapi aku harus semangati dulu oleh teman-temanku. Otomatis ketika teman-teman tidak mengasih support, dia akan merasa down, ya kan? Kita harus seperti itu ya Bu ya. Kita harus positif dengan diri kita sendiri bahwa aku bisa, saya bisa melakukan itu, ya. Nah, diawali dengan diri sendiri yang semangat, tentunya teman-teman itu sebagai pendukung saja, ya. Maka hal-hal positif akan dapat kita capai sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Ibu, kasus pertama, next Ibu. Nah, ini ada contoh kasus dalam kelas saya.
Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, kira-kira kasus saya tadi itu melanggar keyakinan apa, Bu? Ya, Oh ya. ya, artinya menghargai orang lain. Karena tadi ada pada saat mereka sedang ujian, ada dua orang teman tadi sedang ngobrol, Bapak Ibu. Ya, tapi tidak langsung saya ke sana, saya panggil, saya lakukan segitiga restitusi. Saya melakukan dan menerapkan segitiga restitusi, ya. Yang langkah-langkah pertamanya itu saya menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah dan melakukan menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang manakah yang mereka langgar? Nah, mereka mengakui di sana, Bu, yang mereka langgar yaitu keyakinan kelas yang menghargai orang lain, ya, gitu. Oke, selanjutnya Ibu Devi, saya punya dua kasus ya Bu. Nah, ini kasus yang kedua. Ini pada saat anak ini telah datang ke sekolah. Pada saat itu di sekolah kita sedang melakukan budaya positif, yaitu sholat duha bersama. Sholat duha dan baca Yasin bersama. Tetapi kita lihat bahwa anak itu buru-buru telat datang. Ya, tentunya kalau telat datang kan anak-anak pasti cemas ya. Anak-anak pasti cemas, pasti mukanya langsung gimana gitu ya. Nah, tapi namanya anak-anak ketika dia telat dan cemas datang, dia tahu bahwa itu hari pelaksanaan sholat bersama, dia langsung masuk ke dalam barisan berjamaah. Ya, saya melakukan pemanggilan, saya melakukan segitiga restitusi tadi. Yang pertama saya menanyakan, menstabilkan identitas. Ya, dari kasus yang kedua ini Bu, bahwa kita harus apa ini?
Oh iya, dari kepada mahasiswa saya. Ya, jadi Bu, kedua kasus saya ini itu mengandung nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila tadi, itu bertanggung jawab dan disiplin. Jadi anak-anak ini saya terapkan untuk disiplin dalam waktu, ya, disiplin terhadap dirinya sendiri itu yang paling utama, kemudian menghargai orang lain. Ini contoh-contoh yang sudah saya terapkan di kelas Bu. Semoga Bapak Ibu yang lain bisa juga menerapkan untuk di kelas kita agar tercapainya karakter anak-anak kita yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Ibu. Ini ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, berkebinekaan global. Keempat, bergotong royong. 5, kreatif. 6, bernalar kritis. Nah, dari 6 karakter profil pelajar Pancasila ini tentunya mempunyai makna masing-masing ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya di sini semua pelajar Indonesia ini harus mempunyai iman dan takwa, ya, yaitu satu pada Tuhan Yang Maha Esa dan harus wajib mempunyai akhlak mulia. Karena tentunya kedepannya kita mempunyai dream school, sekolah impian yang akan datang, ya, yang selalu kita inginkan, mempunyai siswa yang berakhlak mulia, kemudian memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua yang kita sudah terapkan di sekolah ini bukan hanya di sekolah saja, tapi juga di luar sekolah. Dari 5 elemen kunci yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia merupakan satu kesatuan dari 6 karakter profil pelajar Pancasila tersebut. Yang kedua, berkebinekaan global. Artinya seluruh pelajar di Indonesia ini, khususnya di sekolah kita, itu harus mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, ya, sambil tetap berpikiran terbuka dengan budaya lain. Artinya kita tidak hanya menutup budaya-budaya luhur yang sudah ada di Palembang ini, contohnya menggunakan bahasa daerah, ya. Jangan sampai bahasa daerah yang sudah kita perjuangkan selama ini hilang di telan bumi, ya, dengan sudah majunya digitalisasi ini. Jangan sampai budaya-budaya luhur di sekolah kita terutama hilang, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus juga menghargai serta mempelajari budaya-budaya dari luar, ya, secara interkultural. Kemudian refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Jadi di sini semua
untuk berkolaborasi yang merupakan soft skill atau kemampuan yang ada pada diri anak itu sendiri, terutama terpenting di masa depan agar bisa bekerja secara tim. Jadi kita menciptakan karakter anak-anak yang kelak bisa bersosial dengan masyarakat, ya. Karena kenapa? Karena gotong royong ini merupakan satu kesatuan kerjasama yang solid, ya, yang harus tetap kita tanamkan kepada siswa-siswa kita. Jangan sampai mereka hanya memikirkan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan komunitas atau lingkungan setempatnya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ada kegiatan kerja bakti bersih-bersih, anak-anak juga harus kita libatkan, ya. Memang terkadang ada beberapa siswa yang tidak mau ikut, Bu ya. Tetapi dengan selalu kita terapkan, selalu kita nasihatkan bahwa pentingnya kolaborasi dengan teman-teman, akhirnya anak-anak kita mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Mandiri. Nah, mandiri di sini artinya siswa itu secara independen termotivasi, meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi. Jadi siswa tidak hanya belajar, tetapi siswa harus menggali motivasi serta kreativitas. Jadi anak-anak itu harus lebih mempunyai skill soft skill, dan juga mempunyai hard skill. Oke, yang terakhir adalah bernalar kritis. Jadi para siswa ini diharapkan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi seperti kasus yang pertama tadi, ya, ada siswa yang ribut, kemudian saya lakukan segitiga restitusi. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, anak tersebut bisa memecahkan masalahnya sendiri, yaitu tidak melakukan hal yang tidak baik lagi. Ya, dia meyakini bahwa keyakinan kelas yang dilanggarnya itu sangatlah tidak baik, ya. Dan mereka mencari solusi bagaimana cara memperbaikinya. Yang terakhir yaitu kreatif. Jadi pelajar Indonesia ini harus memiliki profil Pancasila, ya. Oke, next Bu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi bagaimana cara kita selalu menguatkan diri untuk bertahan hidup, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita makan, betul, ya. Oke, kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Artinya siswa harus mendapatkan cinta dan kasih sayang. Contoh lagi Bu ya, tadi di kelas saya baru masuk kelas, tiba-tiba ada siswa saya yang nangis dan ada yang ngadu. Ternyata mereka bermain, akhirnya jatuh. Saya sempat hampir mau sedikit agak panik. Saya tanya, dan ternyata yang paling menyedihkan yaitu ketika saya tanya, nanti bapak dan ibumu minta tolong suruh ke rumah teman yang ini minta maaf sama mama dan papanya. Dan dia menjawab, ayahku sedang bekerja jualan, ibuku sudah meninggal Bu, katanya. Meninggal kapan? Waktu aku kelas 4 Ibu. Dan saya pikir kelas 4 itu baru 4, ini kelas 5 baru per bulan. Pasti masih banyak luka yang mendalam dalam dirinya. Sesaat langsung spontan aja Pak, keibuan saya ikut menangis karena saya merasa bersalah. Kenapa saya menanyakan ibunya? Ya karena kan saya nggak tahu ya, dia bapaknya ibunya sudah meninggal. Di situ mungkin terpukul lah anak tadi, dia menangis dan spontan saya memeluk dia, saya ikut menangis juga. Saya membayangkan bagaimana kalau di posisi anak saya, ya, yang masih butuh cinta dan kasih sayang, tetapi di rumah dia tidak mendapatkannya lagi. Dan akhirnya saya berniat, nih pengganti ibu,
anggap saya sebagai ibu di sekolah, turutin, teladani, biasakan apa yang ibu suruh. Dan akhirnya ya dengan kedekatan emosional seperti itu, anak-anak kita merasa dekat dengan kita. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Jadi di sini anak kita mungkin ada yang merasa terbeban dengan semua peraturan di sekolah, ya. Ada juga yang merasa dengan kesepakatan kelas mereka merasakan kebebasan. Artinya tidak melanggar dari hal-hal negatif, maksudnya kebebasan di sini, tapi mereka bebas untuk memilih, baik itu materi belajar atau metode yang kita ajari seperti apa. Mereka bebas memilih bagaimana mereka mau. Kesenangan sama halnya seperti itu juga. Kemudian kekuasaan sama juga halnya seperti itu. Baik ya. Nah, ini jawaban dari 5 kebutuhan bertahan, 5 kebutuhan dasar ya. Kebebasan tadi itu Pak, kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Lanjut. Nah, di sini saya ada explaining sedikit Bapak, karena kelihatannya sebenarnya sangat luas. Bapak Ibu boleh berpasangan, ya, berpasangan, karena dengan pasangan kita semangat. Kalau ada berpasangan tidak semangat. Ibu berpasangan dulu. Oke, silakan Bapak Ibu jadi. Ya, berpasangan ya. Jadi ini tepuk love, ya. Ada love kecil, love besar, love sedang, love jumbo. Nah, itu ya. Love kecil kayak gini ya. Ya, boleh. Oke, 3, 2, 1, tepuk love. Ya, semangat sekali lagi. Tepuk love. Love kecil, love besar, love jumbo. Iya, luar biasa Bapak Ibu. Semangat ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambil beberapa kasus, ya. Kasus pertama yaitu Ibu Susi. Nah, guru kelas 1 di SD 204 Palembang. Ibu Susi ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak datang dan mengeluhkan si Agus ini seringkali minta bekal makan siang dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Susi ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa juga alasan Agus ini melakukan hal itu? Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Kalau di sini Bu, kasusnya mungkin banyak bermacam-macam lah tentang keadaan siswa. Kemungkinan salah satu murid ini butuh kasih sayang seperti itu, karena kalau posisinya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini seringkali meminta bekal ya, mungkin di rumah
dia tidak dapat bekal yang bagus gitu. Ketika si siswa ini, murid ini di sekolah menemukan temannya sedang memakan makanan yang favorit dia, jadi dia meminta bekal makan siang itu. Jadi kebutuhan yang diambil oleh si Agus ini, kebutuhan apa? Kebutuhan hidup, kebutuhan hidup. Nah, cinta dan kasih sayang misalnya itu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Medi, betul sekali ya. Jadi di sini ada dua kebutuhan dasar yang harus didapatkan dari si Agus tadi. Yang pertama yaitu kebutuhan hidupnya, survivalnya. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang ya Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang dialami di rumahnya, ya. Bertahan hidup, betul sekali Bapak. Jadi bagaimana kita menghadapi ulah si Agus ini? Ya, kita selalu menasehatkan, ya, dan menerapkan hal-hal baik, bahwa tidak boleh meminta dengan paksa, ya. Kalau kita mau minta, ya dengan cara baik-baik, dengan sopan, dengan santun, yang namanya kita meminta, ya. Oke, next Pak. Nah, oke, next. Di sini juga saya menyampaikan ada posisi kontrol guru. Yang pertama ada pendukung, kemudian pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Ya, oke, saya jelaskan dulu. Next Pak. Next Bapak. Ya, di sini sudah saya jabarkan bahwa ketika kita, ya, ketika guru melakukan atau mengambil fungsi kontrol sebagai pendukung, ya, maka untuk menjalankan dan mengatakan bahwa sistem di sekolah ini, ya, tidak bisa kita jalankan dengan baik, Pak. Ya, contohnya di sini, ketika kita sebagai guru itu menerapkan posisi pendukung, ya. Nah, contoh sini saya mengatakan misalnya, patuhi aturan saya, atau awas. Dan contoh berikutnya, kamu selalu saja salah. Ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, contoh guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara kita sendiri. Ternyata setelah saya mempelajari tentang fungsi kontrol ini, saya sebagai guru menggunakan fungsi kontrol hukum sangat tidak baik, Bapak, karena akan berdampak ke mentalnya siswa tersebut, ya. Karena dengan banyaknya pengancaman, ya, apalagi seperti ini, pasti selalu kau yang terakhir, nak. Otomatis dia pikir, aduh, malu akhirnya Bu, ya. Nah, atau kamu selalu saja salah. Artinya dia merasa, kenapa aku terus yang salah? Akhirnya lama-lama down dan kepikiran, akhirnya tidak mau sekolah lagi, ya. Oke, kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya ini mungkin pernah juga kita lakukan, ya, tanpa kita sadari, ya Bapak Ibu, ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi murid ini mereka akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, kemudian murid merasa tidak berharga
dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Hal seperti ini berdampak tidak baik juga Bapak, karena dia merasa selalu bersalah, akhirnya tidak sedikit siswa kita yang berhenti sekolah, bahkan ada yang sampai putus sekolah sama sekali. Ya, oke. Lanjut Bapak. Teman. Nah, ketika guru memposisikan diri sebagai teman, ya, tentunya tidak akan menyakiti teman tersebut atau yang berarti murid kita. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi contohnya ini seperti ini ya Pak. Misal, ini mungkin sudah kita terapkan di kelas sebenarnya, sudah kita lakukan ya. Ayo bantulah jadi bapak ya. Tahu? Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini dengan kamu. Ibu bapak ini sudah baik sama kamu, masa kamu tidak seperti itu? Artinya kita minta imbalan ya Pak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal seperti ini juga sebenarnya berdampak negatif. Ada positifnya dan negatifnya. Negatifnya anak-anak merasa, apalagi seperti ini, mereka merasa meremehkan kita sebagai guru, tidak menghargai. Sudah ngerjain PR, kata ibu nanti ibu bantu bereskan. Akhirnya tidak termotivasi lagi dan tidak mempunyai imajinasi lagi untuk menggapai cita-cita-citanya. Oke, nah yang pemantau. Jadi ketika kita berfungsi sebagai pemantau, ya, yang berarti mengawasi, maka berdasarkan mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, ada beberapa pertanyaan yang juga mungkin pernah kita lakukan. Nah, contohnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu ya. Contoh tadi ada di kasus saya ketika ada siswa yang sambil ngobrol ketika melakukan ujian tadi ya. Nah, sepertinya ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Yang terakhir itu adalah posisi manajer. Jadi posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian juga seorang manajer harus mempunyai keterampilan baik itu di posisi teman, pemantau maupun sebagai manajer. Ya. Jadi kedua posisi itu perlu dilakukan. Nah, contoh pertanyaan ketika kita menjadikan diri kita di posisi manajer, apa yang kita yakini? Nah, kita memflashback kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakininya? Nah, apa yang kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, di fungsi kontrol manajer ini, kita memposisikan diri kita sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan, tidak langsung mengejat, tapi kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan meyakini
hal-hal yang mereka langgar. Oke, lanjut Pak. Nah, ini kita ada kasus lagi Pak. Jadi di sini saya angkat kasusnya itu Pak Budi, ya, Pak Budi dan Pak Harsono. Jadi pada hari Senin itu Pak Budi tidak masuk sekolah. Pak Budi merupakan guru olahraga. Saat itu Pak Harsono menggantikan Pak Budi. Pak Harsono baru 1 tahun menjadi guru SD. Nah, beberapa murid perempuan seperti Intan, Alika, dan Nia mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Pak Harsono. Pak Harsono mencoba menyapa Intan, Alika, dan Nia dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Bapak ditegur Bapak Kepala Sekolah loh kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Bapak ya. Namun Intan, Alika, dan Nia malah jadi ketawa. Bapak santai aja Pak. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengontrol. Nah, dari kasus pertama ini Bapak, kira-kira Pak Harsono ini mengangkat dirinya sebagai fungsi kontrol yang mana Bapak? Sebagai teman. Iya, betul sekali. Pak Harsono ini mengangkat dirinya sebagai teman, ya. Nah, sebenarnya sebagai teman ini dengan tepat ya Bapak Ibu ya, karena anak-anak akan menganggap remeh dan merendahkan guru, ya. Hal-hal positif yang akan kita tuangkan tidak akan tercapai kalau kita tidak dianggap oleh siswa kita. Nah, yang kedua Pak, ada Anto dan Dino sedang bermain basket, ya. Tiba-tiba terlibat pertengkaran. Jadi si Dino ini emosi, kemudian mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai kancingnya lepas, ya. Nah, saat itu ada guru piket yang langsung melarang mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Surti, ya, kepala sekolahnya, berupaya menenangkan keduanya, terutama si Dino ini, ya, karena Dino ini yang kita dia yang emosi tadi ya. Nah, Dino, sebenarnya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Surti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Next Pak. Akhirnya Bu Surti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Kemudian Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Surti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Kemudian Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Kemudian Ibu Surti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Kemudian Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Kemudian mesti berpikir,
sebentar ya, mengikuti berpikir sebentar dan menanggapi. Kalau dilek akan udah terlepas kembali loh. Ya. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Kemudian Bruno tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu Bu, bagaimana menjahit? Kemudian Ibu Siti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dina berpikir sejenak sambil memandang ke mejanya si Anto dan menanggapi, ngajarinnya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Siti menjawab, Pak Irfan, guru tata bersama. Kemudian Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini fungsi kontrol yang mana yang dipakai oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah? Ya, betul sekali Bapak Ibu, sebagai manajer ya. Karena tadi di awal Ibu Suti melakukan stabilitas, identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir Ibu Suti melakukan menanyakan keyakinan kelas. Ya, akhirnya si Dino menangkapnya 7. Oke, next. Motivasi eksternal. Nah, adapun motivasi kemudian terbagi menjadi 2 ya. Eksternal dan intrinsik ya. Ada yang identitas gagal dan ada identitas keberhasilan. Kemudian perilaku kontrol negatif, juga ada kontrol positif dan juga ada kontrol diri. Nah, ketika kita menjadi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, itu merupakan kontrol negatif. Sedangkan kontrol positif, pelaku kontrol positif yaitu teman atau pemantau. Kemudian menjadi kontrol diri yaitu manajer. Oke, lanjut Pak. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi menurut kutipan Gosen tahun 1998, bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Juga seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Biasanya kalau mengikuti peraturan itu akan lebih terbeban ya. Kalau keyakinan kan berarti kita sudah sepakat bersama-sama. Oke, lanjut Bapak. Ada lingkaran beberapa budaya positif, tentunya lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, di sini ada beberapa keyakinan kelas ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi. Kemudian menampilkan hasil keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Oke, next Pak. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Artinya yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Kedua, membantu murid untuk jujur,
pada diri sendiri dan mengevaluasi. Selanjutnya memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini adalah bagian-bagiannya ya Bapak Ibu ya, mensampaikan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menekan keyakinan. Next. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa ketika kita mensampaikan identitas, maka pertanyaan yang bertanya itu jangan sampai menjatuhkan anak. Contoh, nggak apa-apa, ibu juga pernah kok melakukan hal yang salah seperti kamu, ya. Nah, seperti itu. Oke. Ketika validasi tindakan yang salah, pasti kamu punya alasan, ya, mengapa melakukan hal itu. Seperti si Agus tadi, mengambil nasi temannya atau temannya, pasti dia punya alasan karena orang tuanya tidak memasak di rumah, mungkin tidak ada orang tua lagi atau tidak ekonomi yang nggak cukup, ya. Lanjut menanyakan keyakinan, ya, apa yang mereka langgar, keyakinan yang mana yang mereka langgar, nilai-nilai apa yang telah disepakati dan apa yang telah kalian langgar. Kemudian bagaimana nantinya menjadi siswa yang baik, ya. Kemudian di kelas bagaimana solusinya kalau ketika kita menghargai orang lain, seperti itu. Oke, terakhir itu ya Bapak Ibu, refleksi, ya, di mana pelaksanaan diseminasi ini kepada rekan-rekan guru dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024 bertempat di ruang pertemuan guru di SD Negeri 04 Palembang. Rekan guru yang mengikuti kegiatan berjumlah lebih kurang 15 orang. Lanjut, refleksi kedua, penguatan dan pemberian pemahaman terkait budaya positif melalui pembentukan keyakinan kelas bersama siswa. Ini saya laksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024. Para siswa sangat bersemangat dan termotivasi untuk bersama-sama membentuk dan melaksanakan keyakinan kelas. Dan terakhir, setelah melaksanakan kegiatan ini, saya sangat merasa senang sekali dapat berbagi pengetahuan dan ilmu serta saling memberi penguatan bersama rekan-rekan guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Dan saya juga sangat bersemangat untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, ya, dan seluruh warga sekolah untuk melakukan perubahan ke arah yang baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif sehingga tercapai ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk pembelajaran dan pendidikan. Baik Bapak Ibu, ini adalah diseminasi presentasi saya. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon